Shalom bagi kita semua, bahan renungan PJJ diambil dari kitab Ibrani 12 ayat 12-15 dengan tema Tetap erdalan ibas dalan si pintar. Kitab Ibrani 12 memberikan nasihat tentang iman yang setia, kesabaran, dan kesalahan. Dalam kitab ini ditekankan pentingnya bertekun dalam iman. Dengan banyak saksi yang bagaikan awan mengelilingi kita, kita diajarkan untuk menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita. Kita juga diajarkan untuk berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Fokus dan konsentrasi dalam iman, serta perspektif yang benar dianggap sebagai resep sukses dalam perlombaan ini. Salah satu ayat penting dalam kitab ini adalah Ibrani 12 ayat 2, yang mengajak kita untuk melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Sahabatku, berjalan di dalam Tuhan adalah panggilan bagi setiap orang percaya untuk hidup dalam kesetiaan, ketaatan, dan ketergantungan pada Allah. Kitab Ibrani 12 ayat 12-15 mengajarkan pentingnya memperkuat tangan yang lemah dan lutut yang lemas, serta menjaga agar jalan kita tidak menyimpang dari kehendak-Nya. Dalam perjalanan kita sebagai orang percaya, kita diingatkan untuk menjaga kebersihan hati dan menghindari akar pahit yang bisa mengganggu persekutuan kita dengan Allah dan sesama. Mari renungkan bagaimana kita dapat terus berjalan dalam kebenaran dan kasih Allah. Dalam kitab Ibrani 12 ayat 12-15, kita diajak untuk menguatkan tangan yang lemah dan lutut yang lemas. Ini bukan hanya panggilan untuk memperkuat diri sendiri, tetapi juga untuk saling menguatkan dalam persekutuan kita sebagai umat Kristen. Ketika kita merasa lemah, kita dapat mencari kekuatan dalam doa, firman Allah, dan dukungan dari sesama percaya. Perjalanan kita di dalam Tuhan seringkali dihadapi dengan tantangan dan rintangan. Namun, kita tidak sendirian. Allah setia dan siap membantu kita melewati setiap ujian dengan memelihara persekutuan dengannya melalui doa, pembacaan Alkitab, dan pertemuan gereja. Kita memperoleh kekuatan dan keteguhan untuk terus berjalan di dalam Tuhan. Tetapi, tidak hanya tentang memperkuat diri sendiri. Kita juga diminta untuk menjaga agar jalan kita tidak menyimpang dari kehendak-Nya. Ini mencakup menjauhi dosa dan memperbaiki hubungan yang rusak dengan sesama. Jika kita membiarkan akar pahit tumbuh dalam hati kita, itu bisa mengganggu persekutuan kita dengan Allah dan saudara-saudari kita. Kita juga diingatkan untuk menjaga kebersihan hati. Hati yang tulus dan bersih memungkinkan kita untuk mengalami kedekatan yang lebih dalam dengan Allah. Namun, hati yang penuh dengan kebencian, iri hati, dan kemarahan akan menghalangi kita dari merasakan hadirat-Nya. Sebagai orang percaya, panggilan untuk berjalan di dalam Tuhan adalah panggilan yang tidak bisa kita anggap remeh. Mari kita terus memperkuat satu sama lain, menjaga agar jalan kita tetap lurus di hadapan-Nya, dan menjaga kebersihan hati kita. Dengan demikian, kita akan mampu mengalami kehidupan yang berbuah bagi kemuliaan Allah. Ajakan kepada kita semua adalah untuk menjalani kehidupan yang setiap hari semakin dalam bersama Tuhan. Caranya adalah dengan merenungkan firman-Nya, berdoa dengan tekun, dan hidup dalam kasih dan kesetiaan kepada-Nya. Ketika kita terus berjalan di dalam Tuhan, kita akan mengalami kedamaian, sukacita, dan kepuasan yang hanya ditemukan dalam persekutuan yang erat dengannya. Ayuban kita adalah untuk terus memperkuat satu sama lain, menjaga kebersihan hati kita, dan terus mengikutinya dalam setiap langkah hidup kita. Hidup di dalam Tuhan bukanlah sesuatu yang statis, tetapi merupakan perjalanan yang terus berlanjut menuju kesempurnaan dalam Kristus. Berdasarkan renungan di atas, jemaat harus hidup dengan memperkuat satu sama lain dalam iman dan ketaatan kepada Tuhan. Mereka harus menjadi sumber dukungan dan kekuatan bagi sesama percaya yang lemah atau terhimpit oleh tantangan hidup. Ini bisa dilakukan melalui doa bersama, bimbingan rohani, dan kesediaan untuk berbagi beban. Selain itu, jemaat juga diingatkan untuk menjaga kebersihan hati mereka. Mereka harus hidup dalam kasih dan menghindari akar pahit seperti kebencian, iri hati, dan kemarahan. Sebaliknya, mereka harus mempraktikkan kasih karunia, pengampunan, dan kerendahan hati dalam hubungan mereka satu sama lain. Tidak hanya itu,
Jemaat juga harus memastikan bahwa jalan mereka tetap sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip Alkitab dan menjauhi dosa. Dalam melakukan hal ini, mereka akan terus memelihara persekutuan mereka dengan Tuhan dan sesama. Dengan demikian, hidup jemaat seharusnya tercermin dalam kesetiaan kepada Tuhan, kerjasama dalam memperkuat satu sama lain, kebersihan hati, dan ketaatan terhadap firman Tuhan. Melalui hidup seperti ini, jemaat akan menjadi saksi yang kuat bagi kasih dan kebenaran Tuhan di dunia ini. Amin.